Apakah Allah itu kejam? Enggak. Allah itu tidak kejam. Justru Allah itu adalah kasih. Ya. Lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Siapa yang meninggalkan Tuhan? Siapa? Adam dan Hawa yang bersembunyi. Coba dibaca dalam Kejadian pasal 3. Ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang seterusnya 8. Adam dan Hawa bersembunyi. Sebelum dia bersembunyi, dia mencari cara untuk membuat pakaian, menutupi kemaluannya. Dia bersembunyi di antara pepohonan ketika dia mendengar suara langkah Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan siapa? Adam dan Hawa. Tetapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi kenapa? Karena Adam dan Hawa itu dia menjadi jiwa yang hidup. Ketika Tuhan membentuk Adam dari debu tanah, dia itu menjadi jiwa yang hidup. Karena sudah diberikan napas hidup oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat 7. Artinya jiwa yang hidup dia punya potensi kepribadiannya ada, dia punya pikiran, perasaan, dan dia punya kehendak, pilihan. Dan Tuhan hanya memberikan satu larangan kepada Adam. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tidak memberikan 613 hukum Taurat pada waktu itu, seperti yang terjadi pada bangsa Israel setelah itu. Tuhan memberikan satu hukum saja, yaitu hukum larangan. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi dalam perjalanannya, Hawa juga dibentuk dari satu rusuk dari Adam. Ya. Dan mereka hidup sebagai suami istri yang telah sah di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Allah dalam Kejadian pasal yang 1 ayat 27-28. Beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, penuhilah bumi dengan orang-orang apa? Orang-orang yang percaya kepada Allah itu. Tetapi dalam perjalanan Adam dan Hawa, mereka lebih memilih untuk mendengarkan suara iblis. Iblis berbisik melalui manifestasi ular. Ya, dia berbisik. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis itu memutarbalikkan firman Tuhan. Makanya dalam Alkitab dikatakan iblis itu pembunuh sejak semula. Tidak ada kebenaran dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Ya, iblis itu dilemparkan malaikat-malaikat yang terseret olehnya, roh-roh jahat itu. Ya, itu menggoda manusia sampai hari ini. Tetapi ending, ya, penghukuman kekal iblis di mana di neraka itu sudah ditetapkan oleh firman Allah. Makanya dia berusaha untuk menggagalkan orang-orang yang punya iman, percaya kepada Allah, percaya kepada karya keselamatannya Allah. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Ya. Di mana juga telah digenapi, ya, yaitu Yesus Kristus yang telah hadir. Dia sebagai korban tebusan menyelamatkan manusia sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi pengorbanan yang kedua. Baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi bukan lagi mempersembahkan korban secara fisik, tetapi cukup sudah digenapi segala hukum Taurat yang 613 itu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai korban. Sudah sebagai korban, dia menjadi tebusan. Dialah korban yang harum di hadapan Bapanya Allah itu. Selama ini nenek moyang Israel, ketika mereka mempersembahkan korban, yang membuat mereka berkenan persembahannya itu adalah bukan masalah korbannya, tapi mereka percaya kepada karya keselamatan yang Allah nyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Adam mengajarkan kepada anaknya Habel. Dari Habel mempersembahkan dengan iman akan karya keselamatan itu, di mana nanti digenapi oleh
Yesus, kehadiran ya Yesus Kristus. Begitu juga Abraham, Nuh, dia berkenan, dia benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia percaya kepada Allah. Keluarga Nuh juga ikut. Kenapa? Karena keluarga Nuh percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nuh mengenai Allah. Begitu juga Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, sampai hari ini kita yang di dalam Yesus Kristus, kita menjadi korban yang harum. Itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Kristus. Kita sebagai harum oleh karena pengorbanan Kristus. Kristus yang kita percaya, Yesus yang kita terima, Yesus yang tidak kita tolak, yang kita percaya bahwa Allah yang telah menyatakan keselamatan itu dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita menjadi harum. Ya, korban Yesus Kristus itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Bukan diri kita. Iman percaya kita kepada Allah itu, Allah yang telah menyatakan dirinya ya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di mana oleh Yesus Kristus kita dibenarkan. Itulah yang membuat kita diterima, berkenan, benar di mata Tuhan. Kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada. Ya, dan ini sudah nyata sekali terpampang di hadapan kita. Tinggal bagaimana engkau menaruh percayamu. Abraham ketika dia menerima firman Allah, dia percaya kepada Allah. Itulah dikatakan Abraham dibenarkan oleh karena percayanya kepada Allah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi oleh karena iman percaya kita kepada firman Allah, kepada Yesus Kristus, di mana olehnya lah kita didamaikan. Itu saudara, ya. Dan saya percaya bahwa orang yang berpandangan menerima, beriman kepada karya keselamatan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi pandangan, arahan, patokan hidup kita. Pasti akan terjadi yang namanya pembaharuan moral. Ya, tidak mungkin terjadi orang-orang yang di dalam yang menaruh iman kepada Yesus Kristus, mereka lantas dengan enaknya berbuat kejahatan. Tidak. Justru mereka akan diperbaharui hari demi hari. Mereka akan diingatkan oleh Roh Kudus akan firman Allah supaya mereka terus diperbaharui hari demi hari. Karakter moralnya. Gitu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.